Secara permukaan, wabah virus Wuhan yang parah di New York berhubungan dengan pengumuman gubernur yang relatif terlambat terkait waktu pencegahan wabah nasional. Selain itu juga erat hubungannya dengan kepadatan populasi, arus populasi yang besar dan tes virus aktif. Tetapi akar penyebabnya adalah lingkaran politik dan pelaku bisnis Amerika Serikat selama ini sangat dekat dengan PKT yang menjadi penyebab epidemi serius di New York termasuk New Jersey. Virus Wuhan diciptakan untuk mengekspos negara-negara pro-komunis dan organisasi-organisasi serta individu pro-komunis. Hanya dengan mencegah penetrasi PKT dan menghentikan aliran dana untuk PKT, penyebaran epidemi baru dapat dikurangi. Pro merah simbol komunis Tiongkok di New York sangat serius dan kompleksitas jalinan penetrasi PKT di New York. Sebagai kota metropolitan terbesar di dunia, New York adalah pusat keuangan, bisnis, budaya dan media global dan rumah bagi markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mengingat statusnya yang istimewa dan pengaruh pentingnya, penetrasi PKT di New York juga mencakup berbagai aspek. Di bawah penetrasi seperti itu, Wall Street dan pasar keuangan Amerika Serikat mengalirkan dana secara besar-besaran ke PKT. Kredibilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa dibelenggu oleh PKT dan WHO maupun organisasi lain dikendalikan olehnya. Politisi dan jajaran elit di New York berbicara untuk PKT. Media PKT menyisipkan halaman di media arus utama Amerika. Universitas dibanjiri dengan Institut Konfusius dan kelas publisitas besar lainnya. Komunitas Tionghoa perantauan digunakan untuk memerangi orang-orang dari agama dan pembangkang yang berbeda. Corong PKT masuk ke Amerika Serikat. Xinhua dan Jaringan Harian Rakyat mendirikan kantor di Manhattan. Film propaganda Xinhua ditayangkan 24 jam non-stop di Times Square, persimpangan jalan utama di Manhattan, New York City, Amerika Serikat. Dukungan dan platform untuk PKT juga membawa konsekuensi yang tak terukur dan serius ke berbagai bidang di kota New York. Seiring dengan itu, virus Wuhan juga akan menyebar dalam skala luas. Berita selanjutnya, 1. Indeks Wall Street yang ditembus PKT jauh lebih besar dari ancaman virus. Pada tanggal 12 Maret 2020, The Washington Post menerbitkan sebuah surat dakwaan menyerukan penuntutan indeks pasif, sarana investasi pasif yang sekarang mendominasi pasar modal Amerika Serikat. Kolumnis Josh Rogan mengatakan bahwa Wall Street menggunakan sarana itu menginvestasikan modal Amerika Serikat di pasar Tiongkok yang bermasalah, dan itu jauh lebih mengancam daripada memasukkan virus Wuhan. Rogan mengatakan bahwa dana untuk membeli indeks pasif akan mengalir ke industri pertahanan Tiongkok. Dia mempertanyakan, mengapa investor Amerika mengumpulkan dana untuk industri militer PKT? Rogan mengutip pernyataan penasehat keamanan nasional Presiden Trump Robert O'Brien yang mengatakan, "Saya tidak mengerti mengapa kita harus menyediakan asuransi untuk industri pertahanan PKT. Investor Amerika Serikat perlu mengumpulkan dana untuk kegiatan perusahaan lain membantu PKT. Mengapa masalah ini terjadi lagi? Kegiatan ini memungkinkan PKT untuk menekan rakyat dan menjajah negara-negara di seluruh dunia, membangun benteng di Laut Cina Selatan, dan mendominasi bidang penerbangan. Belum lagi kegiatan proliferasi yang sebenarnya mendapat sanksi pemerintah Amerika Serikat atau pelanggaran hak asasi manusia dan sebagainya." Rogan memperingatkan, jika tidak ada kondisi lain yang berubah, rencana penghematan hemat pemerintah federal akan mengambil tindakan dalam waktu dekat untuk memaksa personel militer Amerika Serikat, legislator, dan pegawai pemerintah lainnya yang berinvestasi di perusahaan-perusahaan PKT ini. Federal Investment Thrift Investment Board (FIRTIB) kini telah menolak pertentangan Kongres dan bipartisan Amerika Serikat mengalihkan dana yang dikelolanya ke MSCI All Country World Act US Investable Market Index yang diluncurkan Morgan Stanley Capital International MSCI, tidak termasuk Amerika Serikat. Indeks ini menginvestasikan 7% dari portofolionya ke perusahaan-perusahaan Tiongkok
termasuk sejumlah besar perusahaan Tiongkok yang diketahui saat ini dikenakan berbagai sanksi dan pembatasan larangan ekspor oleh Amerika Serikat. Berita selanjutnya, karena keputusan FRTIB, mungkin ada sekitar 50 miliar US dollar dana mengalir ke Partai Komunis Tiongkok. Komite on the Horizon Tiongkok atau Komite Amerika Serikat tentang Bahaya Masa Kini, Tiongkok CPDC pernah meminta FRTIB untuk mencabut keputusan itu. CPDC menyatakan bahwa perusahaan Tiongkok yang akan diinvestasikan oleh FRTIB berpartisipasi dalam penganiayaan terhadap Falun Gong, etnis minoritas Uighur Xinjiang, jemaat Kristen atau kelompok lain dan mengancam keamanan nasional Amerika Serikat. Sebenarnya Wall Street memiliki sejarah panjang dalam mengalirkan dana ke Partai Komunis Tiongkok. Pada tanggal 3 September 2018 silam, indeks MSCI Morgan Stanley Capital International meningkatkan proporsi saham A Tiongkok menjadi 5%. Pada tanggal 28 Februari 2019, MSCI mengumumkan bahwa mereka akan meningkatkan faktor penyertaan saham Tiongkok yang besar hingga 20%. Pada tanggal 27 September 2018, FTSE Russell, perusahaan indeks terbesar kedua di dunia, mengumumkan akan memasukkan saham A dalam sistem indeks saham globalnya dan mengklasifikasikannya sebagai pasar berkembang sekunder. Menurut statistik broker, bahwa ini secara teoritis diperkirakan akan membawa lebih dari 500 miliar US dollar modal tambahan untuk saham A Tiongkok. Pada tanggal 1 April 2019, Bloomberg mengumumkan bahwa mereka akan secara formal memasukkan obligasi Tiongkok ke dalam Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index. Roger Robinson, Presiden Prague Security Studies Institute, sebuah lembaga think tank, mengatakan bahwa PKT telah menembus pasar keuangan Amerika Serikat sampai batas yang cukup besar dan situasinya sangat mengkhawatirkan. Robinson mengatakan bahwa ada lebih dari 1.000 perusahaan Tiongkok yang terdaftar di 3 bursa utama Amerika Serikat. Di Bursa Efek New York saja, memiliki lebih dari 650 perusahaan milik negara Tiongkok yang terdaftar. Semua perusahaan milik negara Tiongkok adalah bagian dari militer PKT. Ketika perusahaan-perusahaan Tiongkok ini menjadi bagian dari berbagai indeks saham seperti indeks MSCI, mereka akan menjadi bagian dari portofolio investasi pribadi jutaan orang Amerika. Akibatnya, orang Amerika berinvestasi atau menyediakan dana dalam kegiatan ekspansi dan penetrasi PKT melalui investasi di pasar saham. Ensuring quality information and transparency for a broad-based listing on our exchange, atau memastikan informasi berkualitas dan transparansi untuk listing berbasis luar negeri di bursa kami, yang diusulkan oleh Marco Rubio dan 4 senator Amerika Serikat lainnya, menyebutkan akan meninjau secara ketat informasi perusahaan Tiongkok dan perusahaan luar negeri lainnya yang terdaftar di Amerika Serikat. Pasalnya, penyelidikan sebelumnya menunjukkan bahwa banyak dari perusahaan ini melanggar undang-undang Amerika Serikat seperti undang-undang embargo. Banyak pula perusahaan menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat atau ada catatan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak sejalan dengan persyaratan perusahaan yang terdaftar di Amerika Serikat. Selain itu, pada tahun 2003, JP Morgan Chase Bank memulai proyek rekrutmen yang disebut Sun and Daughters, yang secara khusus merekrut putra-putri pejabat tinggi PKT. Proyek ini diperluas pada tahun 2009 dan para eksekutif bank melembagakan perekrutan tersebut. Pada tahun 2013, proyek itu dihentikan. Namun dalam 7 tahun dari 2006 hingga 2013, JP Morgan Chase telah memperkerjakan sekitar 100 orang yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat Tiongkok dan Asia sebagai karyawan tetap atau kerja magang, dan bank mendapatkan peluang bisnis dengan pendapatan 100 juta US dollar. Berita selanjutnya, 2. New Trojan Horse, PKT, menyusup ke mainstream Amerika Serikat.
Baru-baru ini, Gedung Putih, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka telah bergabung untuk melawan informasi palsu PKT. Dalam sebuah seminar video di The Atlantic Council Washington DC pada tanggal 31 Maret, Morgan Ortagus, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, mengatakan, "Kami memutuskan tidak akan mengabaikan informasi yang salah atau palsu, terutama dari pejabat PKT." Pada kenyataannya, di New York, PKT telah membeli media arus utama melalui kepentingannya dan bahkan menyusupkan secara langsung media corong PKT ke media arus utama New York yang sejak lama telah menyebarkan berita palsu tentang PKT di seluruh Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, tidak hanya banyak anggota dari partai sayap kiri yang berjalan sangat dekat dengan PKT, tetapi banyak media yang bersuara untuk PKT demi kepentingan komersial. Melansir laman The Financial Times pada 9 Juni 2016, David Sembok, seorang profesor ilmu politik di Universitas George Washington, memperkirakan bahwa propaganda PKT menelan biaya 10 miliar US dollar per tahun. Berita selanjutnya, A. Media PKT menyisipkan halaman berbayar ke media arus utama Amerika Serikat. Dalam suplemen iklan atau sisipan halaman yang diedit media PKT berbahasa Inggris, China Daily, diterbitkan di Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, USA Today dan media utama Amerika lainnya dengan secara berbayar secara tidak teratur. Sisipan secara seragam itu dinamai China Watch, di mana materi beritanya sepenuhnya ditulis dan dikendalikan oleh Departemen Editorial China Daily. Saat ini, metode itu telah ditanamkan di sekitar 30 surat kabar dan majalah terkenal di seluruh dunia. Kelompok pembacanya berasal dari berbagai para eksekutif dan tokoh berpengaruh di komunitas internasional. Reporters Sans Frontiers atau Wartawan Tanpa Batas mengatakan dalam laporan Komunis Tiongkok menginginkan tatanan media dunia baru, bahwa semua itu adalah New Trojan Horse yang memungkinkan Partai Komunis Tiongkok beriklan di ruang tamu anggota elit dunia. Chodrick Alfiani, kepala eksekutif untuk wilayah Asia Timur organisasi itu, mengatakan bahwa surat kabar yang diseleksi untuk iklan itu sengaja dipilih oleh rezim Komunis Tiongkok dan target audiensinya adalah pemimpin opini, pembuat kebijakan dan orang-orang dengan kepentingan bisnis. Beberapa sumber media Amerika Serikat memperkirakan bahwa sisipan halaman itu bisa menghasilkan 250.000 US dollar pendapatan untuk surat kabar besar. Media surat kabar mungkin sulit untuk menolak godaan uang PKT ini. Masalahnya adalah ketika media-media ini mempublikasikan konten yang tidak disukai PKT, cepat atau lambat duta besar PKT akan datang menemui mereka dan mengatakan, "Apa kalian masih ingin mempertahankan halaman China Watch?" Ini adalah ancaman besar bagi independensi media, kata Alfiani. Berita selanjutnya, B. Xinhua News Agency PKT menyiarkan video propaganda di Times Square selama 24 jam non-stop. Sejak 1 Agustus 2011, sebuah video propaganda Xinhua News Agency muncul di layar iklan Building 2 Times Square, Manhattan, Amerika Serikat. Tampilan definisi tinggi berukuran raksasa ini terletak di posisi strategis di pusat New York dengan luas total 238 meter persegi. Iklan menyiarkan berbagai jenis video propaganda yang diproduksi oleh PKT. Terbetik berita bahwa dihitung dari harga layar iklan serupa, sewa bulanan layar iklan ini mungkin antara 300.000 dan 400.000 dolar Amerika Serikat. Berita selanjutnya, C. Xinhua News Agency dan People's Daily PKT mendirikan kantor di Manhattan, Amerika Serikat. Pada 18 Februari 2020, Departemen Luar Negeri Amerika menetapkan kantor berita Xinhua dan 5 media Tiongkok lainnya di Amerika Serikat sebagai misi asing. Departemen Luar Negeri Amerika menyatakan bahwa media-media ini dikendalikan oleh pemerintah PKT dan bukan organisasi berita independen. Pada 19 Mei 2011, kantor berita Xinhua
memindahkan kantor cabangnya di Amerika Utara ke lantai atas gedung 44 lantai di 1540 Broadway Street, New York. Masa sewa kantor berita Xinhua selama 20 tahun. Pada 13 Juli 2011, The Wall Street Journal melaporkan bahwa People's Daily Online yang berafiliasi di bawah bendera media Partai Komunis Tiongkok People's Daily menyewa area seluas 281 meter persegi di lantai 30 Empire State Building, New York sebagai kantornya di Amerika Serikat. Berita selanjutnya, 3. Menyandra dan memanipulasi organisasi internasional membahayakan dunia. Kinerja tidak biasa dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO dalam menanggapi virus Wuhan SARS-CoV-2 memicu orang-orang mempertanyakan apakah WHO adalah organisasi internasional atau organisasi kesehatan PKT. Hal itu telah memicu kewaspadaan baru di antara negara-negara di dunia mengenai penetrasi PKT terhadap badan PBB. PKT bisa menembus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkantor pusat di New York dan mengendalikan hak bicara di Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui suap dan tekanan. Berita selanjutnya, Organisasi Kesehatan Dunia atau Organisasi Kesehatan PKT. Virus Wuhan penemunya COVID-19 menyebar secara global. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sekretaris Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia PBB WHO, meremehkan keseriusan epidemi ini dan selalu memuji PKT, sehingga menyebabkan masyarakat dan pemerintah sejumlah negara di dunia sangat tidak puas. Netizen Kanada memprakarsai penandatanganan bersama di platform petisi online terbesar di dunia pada akhir Januari 2020. Petisi itu meminta Tedros Adhanom Ghebreyesus mengundurkan diri. Petisi per 2 April, lebih dari 690.000 telah menandatangani petisi itu. Target berikutnya adalah 1 juta. Petisi itu menyebutkan bahwa pada 23 Januari, Tedros menolak menyebut wabah di Tiongkok sebagai darurat kesehatan global, sehingga mengakibatkan jumlah orang yang diagnosis dan kematian meningkat drastis. Ini terkait dengan Tedros yang menganggap remeh terhadap epidemi pneumonia Wuhan itu. Karena itu, Tedros tidak layak menjabat sebagai Sekretaris Jenderal WHO dan harus segera mengundurkan diri. WHO seharusnya menjaga netralitas politik, tetapi Tedros langsung percaya begitu saja dengan jumlah kematian dan diagnosa yang diberikan oleh PKT tanpa penyelidikan, membuat banyak kalangan merasa kecewa. Selain itu, teknologi medis Taiwan lebih maju daripada beberapa negara anggota WHO dan tidak seharusnya mengecualikan Taiwan karena faktor politik apapun. Tedros bahkan secara terbuka memuji transparansi PKT dalam menangani epidemi terlepas dari fakta sebenarnya. Senat dan bipartisan Amerika Serikat secara bersamaan mengusulkan resolusi yang mendesak Tedros untuk tidak secara realistis memuji langkah-langkah pemerintah PKT terkait virus Wuhan. Senator Marco Rubio mengkritik Tedros karena selalu menyatakan secara berulang kebohongan PKT. Tidak ada bukti menunjukkan bahwa coronavirus dapat ditularkan dari orang ke orang. Imbasnya mengakibatkan krisis kesehatan masyarakat terjadi secara global. Berita selanjutnya, Organisasi Hak Asasi Manusia Dunia memberikan daftar nama pembangkang untuk PKT. Menurut sebuah laporan Fox News pada 14 Desember 2019, seorang staf PBB Emma Riley mengatakan kepada media bahwa kantor hak asasi manusia PBB Swiss terus memberikan informasi dan daftar nama aktivitas hak asasi manusia yang mengkritik rezim PKT. Pada tahun 2013, Riley pernah mendakwa tindakan kantor hak asasi manusia PBB itu terkait PKT dalam sebuah surat kepada diplomat senior dan anggota Kongres Amerika. Riley mengatakan, kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia jelas lebih dahulu memberikan informasi kepada PKT, mengungkap pekerja hak asasi manusia mana yang akan berpartisipasi dalam pertemuan di Jenewa. Fox News memperoleh salinan surat laporan Riley. Salah satu email menunjukkan bahwa kantor hak asasi manusia PBB menyerahkan daftar nama beberapa pembangkang kepada PKT. Surat itu juga mengatakan bahwa beberapa aktivis yang ditargetkan sudah menjadi warga negara Amerika atau penduduk tetap permanen. Tudingan ini secara tidak langsung mengungkapkan salah satu cara bahwa PKT telah beroperasi di balik layar
dan melemahkan mekanisme hak asasi manusia PBB selama bertahun-tahun mencerminkan dalamnya penetrasi PKT terhadap urusan hak asasi manusia PBB. Tapi pada kenyataannya, apa yang diungkapkan ini hanya segelintir. Untuk memenuhi keinginan PKT, PBB menolak partisipasi Taiwan dalam Organisasi Kesehatan Dunia, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dan organisasi internasional lainnya. Berita selanjutnya, 4. Pendidikan Amerika dialihkan ke Badan Propaganda PKT. Cara-cara PKT menyusup ke perguruan tinggi dan universitas Amerika, termasuk mendirikan Institut Konfusius, menyumbangkan dana, menggunakan cendekiawan Tiongkok atau mahasiswa untuk mencuri rahasia suatu negara, dan memberi tekanan untuk membatasi kebebasan berbicara di kampus dan semacamnya. Tindakan PKT ini telah memicu kewaspadaan media dan pemerintah Amerika. Laporan VOA pada 5 April 2019 menyebutkan bahwa menurut data yang diberikan oleh Departemen Pendidikan Amerika, setidaknya 9 universitas di Amerika telah menerima dana dari Huawei dalam 6 tahun terakhir dengan total 10,5 juta US dollar. Universitas itu diantaranya Universitas Cornell di negara bagian New York menerima dana paling banyak, lebih dari 5,3 juta dolar Amerika Serikat. Sementara itu, Universitas Cornell menyatakan bahwa mereka akan dengan cermat meninjau proyek-proyek yang ada dan berhenti menerima dana baru. Pada tanggal 2 Februari 2020, New York Daily News menerbitkan ulasan berjudul Partai Komunis Tiongkok mengendalikan, memonopoli universitas-universitas Amerika. Universitas Negeri New York harus menyelidiki Institut Konfusius meskipun tidak ditutup. Artikel tersebut menyebutkan 6 institusi Universitas Negeri New York telah menerima Institut Konfusius, yaitu Universitas Stony Brook, University at Albany, Pusat Global Universitas Negeri New York, Universitas Binghamton, University at Buffalo, dan State College of Optometry. Tad Pitinsky, penulis artikel dan asisten profesor di Departemen Sosial The State University of New York at Stony Brook, mengatakan bahwa kesalahannya adalah kita mengalihkan dayakan pendidikan Amerika ke badan propaganda asing. Yang diajarkan Confucius Institute adalah sejarah versi PKT. Kontrak kerjasama dengan semua universitas dengan jelas menyebutkan menghormati hukum Tiongkok dan jelas tidak diragukan lagi risiko potensial yang dibawanya. Pitinsky mengatakan bahwa Universitas Chicago, Universitas Illinois di Urbana, Champaign, dan Universitas Pennsylvania dan lainnya telah menghentikan kerjasamanya dengan Institut Konfusius. Namun negara bagian New York tidak menutup Institut Konfusius juga tidak menjelaskan kepada pembayar pajak mengapa menerima sekolah semacam itu yang melanggar kebebasan akademik Amerika. Bahkan tidak dapat menjelaskan mengapa menerima institusi Konfusius adalah sebuah bisnis yang menggiurkan. Berita selanjutnya, 5. PKT menyusup ke komunitas orang Tionghoa perantauan di New York. Pecinan atau kampung orang Tionghoa di New York, Flushing, dan komunitas orang Tionghoa lainnya adalah pangkalan utama yang dikelola PKT selama bertahun-tahun. Asosiasi Masyarakat Tionghoa Perantauan di Timur Amerika yang sebelumnya dikenal sebagai Asosiasi Masyarakat Tionghoa New York Amerika Serikat juga mematuhi perintah dari konsulat Tiongkok. Presiden Liang Kuan-chin secara aktif bekerja sama dengan konsulat Tiongkok, memfitnah Falun Gong dan bahkan melakukan serangan kekerasan setelah PKT meluncurkan penindasan terhadap Falun Gong. Berbagai kamar dagang dan asosiasi Tionghoa dengan berbagai nama itu sebagian besar adalah alat dan agen politik luar negeri dari PKT. Misalnya Asosiasi Wenzhou, Asosiasi Fuzhou, dan Asosiasi Shanghai di New York dikendalikan langsung oleh PKT. Pada 17 Mei 2008, di bawah komando Konsul Jenderal Tiongkok di New York saat itu, Peng Ke-yi, beberapa asosiasi komunitas Tionghoa menggelontorkan uang untuk merekrut ratusan hingga ribuan orang untuk mengepung praktisi Falun Gong di Flushing, utara tengah kota New York. Caci maki, penganiayaan dan pengepungan besar-besaran itu berlangsung selama lebih dari 20 hari. Konsulat Tiongkok juga merusak pertunjukan Shen Yun yang memperkenalkan budaya tradisional Tiongkok.
Pada Januari dan Maret 2019, Sen Yun Art Group mengadakan 29 pertunjukan seni dalam 2 putaran di Lincoln Center dan mendapat sambutan meriah dari penduduk setempat. Namun selama pertunjukan itu, Li Hua Hong dan kawanan pro-komunis lainnya yang disponsori oleh kantor 610 Tianjin PKT, Komisi Politik dan Hukum, mencemarkan nama baik Sen Yun dan Falun Gong sambil mengangkat tanda di luar teater di New York, namun dikecam oleh para penonton. Dari tanggal 20 hingga 22 Desember 2019, selama 3 hari berturut-turut, Li Hua Hong CS yang beranggotakan lebih dari 20 orang pro-komunis lagi-lagi mencemarkan nama baik Sen Yun yang sedang mengadakan pertunjukan seni budaya di Pace School of Performing Arts Center di Pace City, New York. Berita selanjutnya, menyadari sosok PKT yang sebenarnya dan menjauh dari wabah. Gubernur New York, Andrew Cuomo mengatakan dalam briefing pada 1 April 2020 bahwa menurut prediksi simulasi dari konsultasi manajemen perusahaan, epidemi di New York akan memuncak pada akhir April 2020. Menurut perkiraan Institut Indikator dan Evaluasi Kesehatan di University of Washington, 16.000 orang di negara bagian New York akan tewas karena virus Wuhan. Presiden pertama Amerika Serikat, George Washington mengatakan, kebijakan Amerika Serikat didasarkan pada prinsip-prinsip moralitas individu dan menunjukkan keunggulannya dengan semua karakteristik yang memenangkan hati rakyat dan rasa hormat dunia. Politisi murni harus menjadi seperti sosok orang yang tulus, menghormati, dan menghargai agama serta moralitas. Hidup itu sangat berharga. Kami membahas penyebab mendalam dari epidemi di New York yang serius untuk membantu orang-orang dari semua lapisan masyarakat di Amerika Serikat guna menarik pelajaran sebelumnya dan segera menghentikan tindakan yang mencelakai diri dan Amerika Serikat. Menyadari PKT adalah momok iblis dan virus yang sebenarnya, hanya dengan menjauh dari Partai Komunis Tiongkok baru dapat menjauhi wabah yang ditimbulkannya. Setelah wabah berskala besar ini, era global terhadap penyelidikan dan pertanggungjawaban PKT juga akan segera digelar.